dalam Bapak Ibu, kita berkumpul lagi di tempat ini, kita memuji nama Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau tutup kepala kita. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada hari ini ya Bapak. Sungguh luar biasa berkat-Mu melimpah ya Tuhan pada kami semua. Ini kami datang untuk menyembah Engkau yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, Kamu satukan hati kami, Kamu jadikan pikiran kami yang kami dapat berpusat kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan mendengar nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi lagu.
Ya, kalau kita mau bagi berdiri, kita menyatakan betapa indahnya Tuhan, betapa eloknya Tuhan. Bila kita saudara seiman hidup dalam kesatuan. Yuk, kita memuji nama Tuhan. Kita bergoyangkan gaya kita. Kita mau bersuka kita. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Laku ramah di sekolahmu yang bersatu-satukan padu, seperti harmonia dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Bersama kami bersamakan Tuhan agar tetap berkasih curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah. Oh, betapa indah. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indah. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Waktu dapat disempurnakan yang terjangkau tercubanya seperti harmonia dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Bersama kami bersamakan Tuhan agar tetap berkasih curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Waktu dapat di kepalamu yang terjatuhkan ciptanya seperti harmonia dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Bersama kami bersamakan Tuhan agar tetap berkasih curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Coba sekarang kita tes suara tuh. Coba. Ibu-ibu, sayang disayang. Coba. Jadi lupa ya lagunya ya. Nadanya. Sayang itu apa? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku
Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Karena sungguh besar setia Tuhan kepada kita, nyata di sepanjang hidupnya kita. Mari kita tinggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata
Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada karena cinta Tuhan. Kami berterima kasih kami hadir di tempat ini karena mujizat-Mu tetap ada dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan beritakan sabda Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar sabda-Mu menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Sungguh hidup di dalam dunia ini merupakan pergumulan, tapi kami bisa menangkan karena kami hidup bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Kita bersyukur pada Tuhan, ya. Pada saat ini ekonomi Indonesia juga bangkit dengan adanya sirkuit di Mandalika dan yang lain-lainnya. Memang dengan adanya pandemi ini, segala sesuatu merongrong segala masalah aspek dalam hidup kita, dari mulai rumah tangga, ekonomi, pekerjaan dan yang lainnya. Tapi marilah kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai murid-murid Tuhan, kita mau tetap mempertahankan iman kita sampai Tuhan datang kembali. Amin. Dan saya tahu kekuatan itu bisa timbul dalam hidup kita. Kalau saya melihat saat ini masih tetap peraturan itu ketat pada saat kita ada di KRL. Ada orang yang berbicara langsung disamper sama security, ditegur, jangan bicara ya. Berdiri juga tidak boleh terlalu rapat. Masih tetap protokol kesehatan dijalankan. Pandemi akan berjalan terus. Orang bertanya sama saya, sampai kapan pandemi ini hilang? Saya katakan, selama dunia ini berputar, penyakit itu tetap ada berputar dalam hidup manusia. Setelah pandemi ini mungkin kita rasakan kita bilang dari mulai Delta, Omicron, dan sekarang lagi mungkin orang bilang lebih rendah bisa menjadi flu. Tapi apapun bentuk penyakit di dalam dunia ini yang menyerangi manusia, penuh dengan bahaya dan ronrongan dalam hidup kita. Tapi kita yakin kalau Tuhan bersama kita, kita bisa atasi dan kita bisa menangkan masalah. Dan saya percaya kalau Yesus jadi pemenang, saudara juga harus jadi pemenang di dalam iman. Amin. Dan saya merenungkan beberapa minggu yang lalu. Tadi malam saya renungkan kembali seorang dokter wanita dalam usia muda telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia tugas baru 2,5 bulan, bukan terkena pandemi, tapi karena ada demam berdarah. Sampai begitu saya dikasih kabar bahwa orang tuanya atau kakeknya itu teman seperjuangan saya. Dalam usia muda baru praktek, saudara sekalian. Memang hidup kita hidup dalam pergumulan. Apapun bentuk masalah saudara, begitu saudara bekerja di PHK itu sudah dalam pergumulan. Kita harus memenangkan masalah ini. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Dokter ini prakteknya di Sumba Timur, Waingapu. Kalau Dokter Robin, mantunya Ibu Yunan di Sumba Barat, di Waikabubak. Ini Sumba Timur. Saya di sana pernah. Memang daerah itu kering, tandus, saudara sekalian. Dan sampai saat ini malaria tetap ada. Tetap ada. Dari mulai NTT, Papua, Ambon itu masih ada malaria. Hanya karena nyamuk gigitannya bisa menimbulkan kematian dalam hidup seorang anak manusia. Tapi saya percaya sebagai seorang yang beriman di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kalau kita sudah menerima Yesus,
kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Amin. Setiap manusia suatu saat akan mati. Semua manusia. Tapi bagaimana kita yang sekarang hidup dalam pergumulan? Kita hidup dalam pergumulan. Sampai saat ini saya pun hidup dalam pergumulan. Kalau saya melihat usia anak saya sudah setengah abad lebih, belum saya, tapi tetap hidup dalam pergumulan. Bagaimana rahasia hidup umur panjang dan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan hidup di dunia ini? Saya renungkan orang Kristen harus mempunyai 3 perkara. Sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, hidup kita harus berdoa pada Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Pandemi boleh berjalan dalam hidup manusia, tapi hubungan saudara sama Tuhan jangan sampai terputus. Amin. Amin. Dan yang kedua, bersukacita di dalam Tuhan. Ini yang membuat kita kuat dan tabah dalam menghadapi masalah, penyakit, ekonomi dan yang lain. Paulus waktu di penjara, dia buat surat ke Filipi. Dia buat surat ke tempat-tempat lainnya di Kolose. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Artinya kita ada Tuhan, harus tetap bersukacita di dalam pujian, di dalam nyanyian. Kita bisa bersukacita karena kita merayakan hari ulang tahun. Kita bersukacita karena kita berhasil. Kita bisa bersukacita karena kita diberkati sebuah rumah yang besar. Tapi lebih dari itu, apapun masalah saudara, kalau saudara tetap bersukacita, ada pujian bagi Tuhan, di situ merupakan kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Dan yang ketiga, bersyukur pada Tuhan. Kita harus tetap berterima kasih pada Tuhan, jangan bersungut-sungut pada saat kita menghadapi masalah. Masalah bisa datang merupakan pergumulan dalam hidup saudara. Apapun masalah yang kecil, saudara sekalian. Masalah yang kecil. Kalau kita mau menjadi besar, kalau kita bisa melihat berkat ke depan, saudara sekalian, kita mesti setia dari perkara yang kecil, kata Tuhan Yesus. Perkara yang kecil. Kalau usaha kita mau berkembang dari perkara yang kecil, kita mesti setia. Bersyukur pada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan. Dari perkara yang kecil ini, kita sudah setia. Kebanyakan orang takut ke gereja, takut menghadapi masalah. Tetapi ketakutan itu datang dalam saudara merupakan penyakit rohani yang harus kita kalahkan. Kalau saudara ada sangkut dengan Tuhan, Tuhan pasti melenyapkan ketakutan. Amin. Bersukacita, bersyukur pada Tuhan di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Saya tahu 2 tahun menghadapi pergumulan ini cukup hebat. Cukup hebat pandemi ini. Saya melihat banyak orang yang gugur dan banyak orang meninggal dunia. Tidak sedikit kuburan dipenuhi dengan ambulan. Itu pergumulan dalam hidup manusia. Pergumulan ini ada sejak manusia lahir ke dalam dunia. Sejak manusia lahir ke dalam dunia, kita hidup sudah berada dalam pergumulan. Mungkin bayi itu tidak merasakan. Kalau kita melihat sejak lahir seorang ilmuwan katakan kita hidup dalam pergumulan. Tentunya bayi bisa sakit, pilek dan yang lainnya. Hidup dalam pergumulan. Orang tuanya bawa ke dokter bagaimana caranya supaya ini sembuh. Ini bayi tetap dalam pergumulan. Sampai remaja, sampai hari tua, hidup kita tetap dalam pergumulan. Pergumulan menghadapi ekonomi, rumah tangga, anak dan yang lainnya. Jangan sampai dikalahkan dengan masalah, tapi kalahkan masalah itu dalam hidup saudara. Masalah itu bisa hilang, problem itu bisa saudara bedakan kalau hidup saudara bersyukur pada Tuhan. Amin. Amin. Bersyukurlah kamu di dalam segala hal. Saya lihat waktu ketua Sinode GPIA Tuhan panggil.
Iring-iringannya cukup panjang dari Jelambar menuju ke Tamburan. Khotbahnya direkam, dikumandangkan sampai di tempat pemakaman. Tuhan panggil dalam usia 53 tahun kalau nggak salah, di tahun 2000. Berarti sudah 22 tahun yang lalu. Saya lebih tua. Karena ada penyakit, dia bergumul menghadapi penyakit itu. Tapi pada saat dia di dalam kesulitan di rumah sakit dalam keadaan di ICU, dia masih bisa memberitakan firman Tuhan, masih bisa mendatangkan orang sakit. Ada Tuhan yang sanggup menopang itu. Penyakit apapun juga yang menyerang saudara, dari penyakit jasmani, penyakit rohani, ketakutan, kecemasan, sampai kita ekonomi merosot, menyerang hidup saudara. Tapi yakinlah Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Tetaplah bersama Paul dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong hidup saudara. Pada pemberangkatan jenazah, saya berkhotbah di sebuah gereja besar. Jenazah masih ada, ini rekan seperjuangan, sama-sama di sekolah Alkitab Surabaya. Dan dari Bima semua hadir, para pejabat dan ketua sinode hadir. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini di dunia, apalagi di gereja, Tuhan punya rencana. Tuhan pasti mempersiapkan generasi penerus. Waktu Musa usia 120 tahun, Tuhan panggil, masih sehat, masih kuat. Yang saya pernah lihat waktu saya. Dan di situ Musa Tuhan panggil. Musa Tuhan panggil. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan generasi penerus. Tidak dibiarkan umat Israel sampai di tengah jalan. Musa memimpin baru sampai di tengah jalan, belum masuk ke negeri perjanjian. Tuhan mempersiapkan seorang pemuda namanya Yosua, yang artinya Allah menyelamatkan. Dari generasi Yosua ini, Israel bisa masuk ke negeri perjanjian. Saudara sekalian, generasi pemuda lebih banyak hikmat dan akal budi dari generasi yang sudah lewat. Banyak anak-anak Tuhan pakai sekarang menjadi para penginjil. Dan saya percaya, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang sangat indah. Tuhan persiapkan Yosua. Ada orang bertanya pada waktu saya menjadi dosen, pendeta, Pak, bagaimana? Pada waktu Musa meninggal, mayatnya tidak ditemukan, tidak ada kuburan. Ya, saya bilang, Yehuda katakan dalam surat Yudas atau Yehuda ayat 14 seterusnya, pada waktu Musa meninggal dunia, mayatnya mau diambil. Mikael penghulu malaikat bilang, di hari Tuhan, bos marah kalau kamu ambil mayat ini. Mayat Musa itu hilang, lenyap. Itu urusan Tuhan. Sebab kebanyakan kalau pemimpin karismatik yang bisa membelah laut dengan tongkatnya, yang bisa mengetuk gunung batu mengeluarkan air, seringkali orang Israel ini, karena dia kita bisa masuk ke negeri perjanjian. Tapi akhirnya disembah, dikeramatkan. Ini yang salah dalam manusia. Makanya saudara sekalian, Musa mayatnya tidak ditemukan. Banyak orang mengeramatkan para orang-orang sakti, raja-raja yang kuat, dikeramatkan. Itu nggak boleh, itu manusia. Dikeramatkan, disembah, dipuja, cari jodoh, cari rezeki di kuburan. Yang Tuhan punya mau, apapun yang terjadi, kita tempatkan Yesus
satu-satunya di atas segala-galanya. Amin. Sebagai juru selamat kita. Dan sebagai orang yang beriman, jadi saya juga melihat tidak sedikit orang Kristen yang terpikat. Yang terpikat dengan hal-hal yang seperti ini. Pandemi ekonomi merosot, kita cari di luar Tuhan. Gagal. Apapun yang terjadi di dalam Yesus, komplit Tuhan sanggup mendokong hidup saudara. Kalau burung Tuhan lihat, Lazarus dihidupkan kembali. Janda di kota lain, jenazah anak yang mau dikubur. Stop. Bangkitlah anak muda, hidup kembali. Lazarus hidup kembali. Kalau air tawar berubah jadi air anggur. Tuhan Yesus berubah. Dia komplit, kita punya Tuhan yang komplit. Apapun yang saudara minta, dia sanggup menolong hidup saudara. Amin. Dia sanggup menolong rumah tangga saudara. Dia sanggup menolong pribadi kita. Tergantung kita punya hubungan tidak dengan Tuhan. Ada satu paut tidak dengan Tuhan. Jangan sampai terputus. Kalau kita punya satu paut, berarti kita bisa berdoa. Kalau kita punya satu paut, berarti kita memuji Tuhan bersuka kita. Kalau punya kita satu paut, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, kalau saya melihat berbagai macam masalah yang saya hadapi, pada waktu saya melayani baptisan air di pedalaman yang disebut Tanah Woro. Tanah Woro artinya pedalaman. Perjalanan dari Ebe ke Tanah Woro itu jalan kaki 2 hari. Saya lewat laut, turun di Riau, ke Ruteng, Bajawa, baru saya jalan kaki dari Bajawa ke Tanah Woro. Jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau saya lihat di Jakarta, kita jalan kaki ke Surabaya lewat jalan biasa. Kalau kita haus, banyak warung tegal, banyak tukang makan. Kalau di sana nggak ada tukang makan, saya haus, ada air, ada kali, minum di kali. Naik gunung, turun gunung. Saya tanya sama seorang ibu yang usianya sudah berusia 40 tahun. Bu, perjalanan kita ini sudah jam 12 siang. Dari jam 8, 4 jam kita sudah berjalan. Masih jauh tempat tujuan kita. Pak, sebentar lagi kita sampai dekat. Jalan terus naik gunung turun gunung sampai lewat sungai yang lebar. Pas jam 6 sore. Sebentar lagi gelap. Kapan kita sampai? Sebentar lagi Pak Pendeta. Saya 2 orang laki, 1 orang perempuan penunjuk jalan. Kuat ini perempuan penunjuk jalan kayak turun gunung. Begitu saya sampai di pinggir sungai, Pak, Bu, kita bisa sampai jam 7 malam nggak? Bisa, dia bilang. Sebentar lagi kita sampai jam 7 malam, kita makan di sana. Oh iya. Begitu lewat sungai, rupanya dalam waktu 1 jam, naik dulu, turun, naik, turun, baru sampai di atas gunung. Di sini ada jemaat di atas gunung. Jumlahnya 30 orang, gereja Pentakosta. 30 orang. Rumahnya dari alang-alang semua. Genteng alang-alang semua alang-alang. Makanya pada waktu saya sampai di sana, teman saya yang dari Jember katakan, cukup jauh perjalanan kita. Ya biasalah. Tuhan Yesus juga jalan dari Kapernaum. Tuhan Yesus jalan sampai sehari, 2 hari, jalan nggak apa-apa. Ya Tuhan beri kekuatan dia. Tapi udah kita lapar, sebentar juga matang masakan. Makan matang, waduh. Baru kali itu saya rasa lapar sekali makan bersama. Cuman apa? Ikan masak kecap juga habis saudara sekalian. Ikannya seperti ikan gabus. Makan teman saya habis. Padahal saya kalau yang habis-habis tidak begitu suka. Tapi karena lapar, habis itu. Saya kuat sampai di situ. Bukan karena saya kuat, tapi ada Tuhan menguatkan saya. Amin. Kalau kita bersyukur, pasti Tuhan tolong. Pagi-pagi saya bangun, pagi-pagi saya bangun. Saya lihat ada kepala ular 2 dipotong. Ada kepala ular di belakang. Besar ular.
Saya tanya, Bu, itu ada kepala ular, emang dapat ular? Itu daging yang Bapak makan, ini, ular besar ini. Pantes kayak ikan gabus. Makanya gabus keluar orang bilang terkenal di Garut Sawah, di Sukatadi. Kalau ibu gembala tuh suka kan gabus keluar, saya beli satu potongnya 30.000. Saya beli 3 potong. Dia suka gabus keluar. Tapi kalau saya lihat perut ikan gabus, sampai juga saya lihat perut ular. Nah, di sini saya bersyukur Tuhan, kalau makanan itu bisa masuk ada kekuatan, saya bersyukur pada Tuhan, semua saya bisa terima karena Tuhan. Amin. Amin. Lagi. Kita masih dalam perjuangan, masih dalam pergumulan. Pemerintah juga bergumul, berjuang agar negara bangsa kita bisa aman, sejahtera, makmur. Sekalipun minyak di pasaran langka, orang berebut saudara benar. Saya ke Naga pada hari Rabu, yang 2 liter masih 39.500. Begitu hari Jumat saya datang, sudah 46.500. Naik. Makanya kalau kami waktu di Polres bikin minyak sendiri. Di Parut itu ada parutannya, bikin minyak satu kuali gede, 30 liter tuh bisa jadi 3 liter, 30 kelapa tuh bisa jadi 2 liter. Harus. Memang ekonomis kan, gue yang menghadapi masalah. Pandemi hampir selesai, kata orang. Perang terjadi Rusia dan Ukraina, imbasnya ke seluruh negara. Tapi apapun imbasnya dalam negara bangsa di dunia ini, sebagai seorang beriman kita yakin apapun yang terjadi, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Amin. Yang menyertai saudara Tuhan yang Maha Kuasa, bukan pendeta. Bukan. Kalau saya hidup di NTT, nggak beli minyak. Yang saya goreng semua minyak kelapa, bukan minyak sawit. Yang dijual kan sekarang minyak sawit. Dikirim keluar itu buat minyak mesin. Di luar ini buat minyak mesin. Kita kan buat goreng-gorengan. Nah, kalau saya di Flores nggak pernah pakai minyak sawit, pakai minyak kelapa yang dibuat sendiri. Sampai saya ke Surabaya, kalau saya ke Surabaya saya bawa minyak kelapa sendiri kayak. Saudara, jadi hidup ini adalah perjuangan, berkumpul. Tapi pergumulan ini kita harus menangkan karena Tuhan bersama kita. Masih ada yang sakit, masih ada ekonomi lemah, masih yang ada hancur ekonomi, yang masih ada usahanya berantakan. Saya tahu sebagai pengusaha yang buka toko merosot, yang terjadi PHK, bagaimana hidup masa depan. Tapi Alkitab bilang, Tuhan panggil saudara, Dia punya rencana masa depan. Saya percaya. Yesus bilang jangan takut tentang tubuh. Kalau burung di udara Tuhan merah, apalagi kita. Kita sebagai anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Berharga di mata Tuhan. Yesus bilang, aku ini dia tetap tidak berubah, kata Tuhan. Dulu sekarang aku ini dia, Yesus yang tidak berubah. Yang dulu orang membangkitkan mati, aku tetap dia. Aku akan memimpin kamu, menyertai kamu. Dari kamu mulai menerima Tuhan, memimpin kamu sampai rambut memutih dan menggendong kamu dan menyelamatkan kamu, digendong oleh Tuhan. Kalau kita digendong oleh seorang ayah, kita rasanya aman pada waktu masjid. Tapi kalau Tuhan gendong saudara, artinya pelihara saudara, jaga saudara, lebih aman. Dia hadir dalam segala perkara. Amin. Amin. Pagi hari saya tahu banyak masalah dalam hidup ini, dan saya renungkan kembali, kenapa kerajaan Yehuda bisa hancur? Kenapa raja-raja yang beriman bisa dikalahkan oleh raja-raja di Nebukadnezar yang tidak percaya Tuhan? Tahun 70
592 sebelum Masehi, kerajaan Israel sebelah utara dihancurkan oleh Raja Asyur Syria. Tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Ismail, kerajaan Yehuda yang didirikan oleh Saul dan Daud dihancurkan tahun 586 Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Perkakas bait Allah dibawa semua ke Babylon. Kok bisa terjadi begini? Saya orang beriman, saya punya Allah kok kerap begini? Tentu ada salahnya. Karena hidup mereka tidak pas dengan firman Tuhan. Kenapa? Banyak orang Kristen yang terlantar, banyak orang Kristen yang susah, banyak orang Kristen yang pecah belah. Karena hidup mereka tidak ada sangkut paut dengan Tuhan, tidak berdoa, tidak bersukacita dan tidak bersyukur. Pada waktu dapat berkat yang paling berat bagi orang Kristen, waktu berkat berlimpah, orang itu bisa lupa sama Tuhan. Waktu kita susah berdoa, Tuhan berkati saya, ekonomi saya berosot, ekonomi saya, usaha saya berosot, Tuhan berkati saya supaya rumah tangga saya selalu bisa melihat, bisa diberkati, bisa menjadi berkat. Tapi pada waktu memuncak ekonominya, sering kali manusia lupa sama Tuhan. Nah, ini sering terjadi di dalam gereja Tuhan. Tapi sebagai jemaat, sekalipun kita di daerah, apapun yang terjadi, baik susah sedang, apapun yang terjadi, diberkati, dan pada waktu kita berhasil, jangan lupa sama Tuhan, sebab Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Tadi pagi saya renungkan, kok kenapa mereka yang percaya Tuhan bisa dikalahkan sama orang yang tidak percaya Tuhan? Kenapa orang Kristen banyak yang menderita, banyak yang kesulitan? Kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ada kekurangan dalam kehidupan Israel. Bagi orang-orang Yehuda yang mendirikan bait Allah sudah didirikan, bentuknya megah, tapi kenapa bisa dihancurkan? Tangan Tuhan tidak terlalu panjang, bisa memiliki, bisa campur tangan. Tuhan mendengar suara saudara. Sekalipun saudara ada di Australia, ada di Amerika, ada di Jember, ada di Jawa Timur, Banyuwangi, saudara berdoa, Tuhan dengar. Dia hadir di segala tempat. Dia Maha Kuasa. Kenapa tidak ada jawaban? Karena kita terpisah, hidup kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Benar saya bisa kerja, bisa dagang, tapi hubungannya sudah terputus dengan Tuhan. Orang yang mulai tetap bersangkut paut pada Tuhan, kita bisa lihat buahnya. Dia tetap berdoa, dia tetap bersukacita, dia tetap bersyukur pada Tuhan. Kita mau diberkati di dunia ini selamat. Kita mau diberkati usaha kita, ekonomi kita bangkit lewat pandemi ini. Jangan lupa sangkut paut dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan saudara jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Kita bisa terputus hubungan kita dengan orang lain, tapi jangan dengan Tuhan jangan terputus. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap mengakui Allah, nama di atas segala nama, Yesus yang sanggup menolong saya. Jangan terlepas. Sanggup paut, doa, ibadah itu sanggup paut saudara dengan Tuhan. Kalau ada ibadah dan sanggup paut dengan Tuhan, bisa bersukacita sebab roh Tuhan hadir dalam saudara, dan baru kita bersyukur kepada Tuhan. Iya, biarlah masalah ini menjadi pelajaran. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup saya. Tuhan yang punya indah, sangat indah dalam hidup saya. Dan saudara, saya renungkan kembali
peristiwa dalam setiap rumah tangga, dalam keluarga saya. Baik anak saya Andreas, Hana, dan Dani. Pada saat Daniel mengajar musik, dia bilang, muridmu kamu banyak kan di Jakarta? Iya, muridnya banyak di Jakarta. Dia berhasil di Lipo Cikarang, muridnya juara 1 sampai dia diundang dengan pemilik ijazah musik dari Inggris untuk makan bersama di Jakarta. Dan kenapa ekonomi merosot? Bukan merosot, kalau lebaran, kalau hari raya, kan yang belajar musik orang-orang yang ada 1 jam 400 bagi 2 dengan musik. Iya. Kalau dia nggak datang ya udah kita nggak dapat bagi. Oh begitu. Banyak berdoa nih. Banyak berdoa saya bilang. Saya berdoa di apartemen, saya berdoa di apartemen. Saya dampingi dia berbulan di apartemen setelah pernikahan. Saya dampingi. Saya tahu dia punya beban yang berat, tanggung jawab yang berat. Begitu dia ngajar, murid nggak ada, kecewa. Bukan nggak ada, nggak mau belajar, mereka keluar negeri sebab orang punya duit semua. Di PIK, Pantai Kampung. Kalau begini nggak bisa. Memang suatu saat, pada waktu dia mengambil ujian yang terakhir biola di sekolah musik di Kelapa Gading, dan biola pernah juga di sekolah musik di tempatnya Dwiki Darmawan. Saya bilang, Nil, papi sebagai orang tua mau, ini kan hujan, iya. Lihat itu guru musik Daniel ambil berapa? 1 jam. 1 jam berapa bayarnya Daniel? 275 ya. 275 kan bukan buat guru semua, bagi 2 ya. Itu guru usia berapa? 48 tahun. Daniel waktu itu masih belum 48 tahun. Sudah 50 tahun. Hujan-hujan naik sepeda motor ngajar murid. Kalau murid nggak datang, nggak dapat duit. Kalau murid datang, gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Saya bilang, cari pekerjaan yang lain. Saya tidak bicara jadi pendeta, kagak. Kabar jadi sama Tuhan, gantikan papi, kagak. Saya nggak mau. Gitu. Itu urusan Tuhan, panggilan, nggak mau. Sebab kuliah sama saya di Semarang ambil S2. Saya bilang, dia ambil S2 di Semarang dia. Daniel mau ambil S2 teologi, tapi Daniel nggak menjadi pendeta. Waduh, ya nggak apa-apa. Itu kan buat pengetahuan. Belajar nggak ada habisnya. Iya. 1 tahun. Bolak-balik ke Semarang itu tiap hari Sabtu. Kalau hari Minggu berangkat ke Gambir, ke Semarang, Solo udah pagi, langsung ke Semarang. Nah, terus begitu masih sekolah musik, bertahun-tahun dia nggak mau melayani. Tapi kalau Tuhan panggil, Tuhan punya rencana, punya cara yang lain. Seorang insinyur, banyak insinyur dengan cara Tuhan memanggil seorang insinyur menjadi pendeta besar. Gereja-gereja yang besar itu insinyur, pengusaha, pebisnis. Di Alkitab nama seorang pebisnis namanya Lydia di Kisah pasal 13 ayat 13. Dia tinggalkan bisnisnya hari Sabat, dia ibadah. Paulus kota dan akhirnya dia terima Tuhan, dibaptis. Bisnisnya ditinggalkan, dia melayani Tuhan. Di Tiatira, daerah penyembah berhala, akhirnya dia percaya pada Tuhan. Dia bukan orang Israel. Dan saya bilang, ya gimana? Berdoa ya sudah. Mesti bangkit dari kesulitan, mesti bangkit dari berbagai macam masalah. Sebab Tuhan bersama kita. Amin. Kita baca Matius 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan datang. Suri terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan saat ini, pandemi menutupi dunia ini. Hidup di akhir zaman yang sulit, tapi terang dari Tuhan sudah hadir. Kita mesti bangun, kita bangkit. Jangan kendor usaha kita,
Jangan kendor ibadah kita, kata Rasul Paulus, Roma 12 ayat 11. Jangan kendor usaha kita, tetap bangkit. Ya saya bilang, sahabat adik, waduh, belum berat begini. Ayo, suatu saat memang kita ketemu seorang murid saya. Mau ke sana nih, ketemu murid saya. Mau. Pada waktu ketemu begitu sama murid saya, sebagai bisnismen, sebagai pelayanan yang keluar pulau, mission trip, dia suruh kemana-mana. Dia membangun gereja, menyumbang gereja, dan pada suatu saat ada sekolah terlantar, ada gereja nggak ada gembala sidangnya, ditawarkan. Oh, di besaran itu ada sekolah, nggak ada guru, nggak ada pelayanan. Sekolahnya sudah resmi semua. Dia mau nggak? Nggak mau. Dia bilang nggak mau. Ya udah begitu, kalau gitu kerja di kantor aja, di kantor. Mission, tapi dikasih nasihat. Kamu kerja di sini begini-begini aja. Paling urusan cinta, urusan traktor. Tapi kalau kamu pergi ke Bangka, kamu jadi gembala sidang, jadi pemimpin, masa depan cerah. Banyak orang takut. Kalau saya dikirim ke luar pulau, apa yang saya makan? Apa yang saya minum? Banyak orang takut kalau jadi hamba Tuhan, apa yang saya makan di hari depan? Saya percaya, kalau Tuhan panggil saudara menjadi hamba Tuhan, Tuhan tidak berikan kekurangan, tapi Tuhan lengkapi keperluan saudara. Amin. Amin. Begitu dia kepada dia terima, nyatanya berhasil. 6 bulan perjuangan, pergumulan 6 bulan. Selama 6 bulan tidak diterima di daerah itu, tapi setelah 6 bulan dia diterima karena menolong masyarakat di sini. Cuma sehari terjadi memang nggak ada makanan, tapi dia minum air putih saja 1 hari nggak makan, nggak apa-apa. 1 hari nggak ada makanan, uang nggak punya, cuma ada air, minum aja air. Perjalanan saya di Papua nggak makan, minum aja apa yang ada, makan aja apa yang ada. Saya pernah dikirim ke daerah Kalwiro, daerah Jawa Tengah, yang bahasanya Bromo Inggil semua itu di Sidanan Kedung. Kalau pagi cuma minum air putih sama gula merah, siang bubur, sore singkong. Terima aja sebuah syukur. Kalau kita masih bisa makan, kita bersyukur pada Tuhan, karena itulah kehendak Allah. Amin. Amin. Memang kalau kita lihat bagian capcay apa, wow, terima kasih Tuhan ini. Apapun di atas meja, kita bersyukur pada Tuhan, sebab itu adalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Setelah melewati itu, baru dia bisa melihat panggilan Tuhan. Oh, Tuhan rencana begini. Oh, Tuhan rencana begini. Dia sudah lulus S2 di Bandung, dia ambil Master Teologi, sudah lulus kemarin, itu comprehensive-nya tinggal wisuda, tinggal ujian tesnya. Saya bilang bersyukur saya. Dari 3 anak, yang paling bungsu dilempar ke Pulau Bangka. Dulu pada waktu Dani di Bangka, orang bilang, mungkin saya bilang dibuang kali si Dani di Bangka. Enggak, saya sebagai orang tua tahu anak saya, tahu pribadi saya. Bukan saya buang, nggak ngerepotin saya, bukan. Ini mungkin ada rencana Tuhan yang sangat indah, bukan dibuang. Semua juga begitu. Yang penting hidup kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Kita bangkit dari kesulitan, Tuhan menyertai saudara. Amin. Amin. Kalau sekarang baru kita bisa melihat lebih enak. Saya bilang kamu di enak kan? Kalau secara di mata jasmani kamu lebih enak dari papi. Perjuangan papi puluhan tahun baru punya gereja. Dari mulai rumah ngemper, hujan-hujanan, nggak punya tempat tidur. Andreas sama Hana tidur di papan. Oh, kamu enak, masih lebih enak. Ya Tuhan, Mas berikan kekuatan masing-masing.
Dan saya percaya, kalau saudara punya masalah saat ini, yakinlah Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Dan mulai saat ini kita bangkit kembali ibadah, kita bangkit lagi melayani Tuhan, kita bangkit lagi berkorban Tuhan, dan Tuhan bersama kita pasti beri kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Di dunia sementara kita punya apa? Punya apa? Saya punya uang jumlah besar, saya punya rumah yang enak, saya punya semuanya, saya bahagia. Oh, belum tentu. Suatu saat akan kita tinggalkan. Selama masih ada kesempatan layani Tuhan dengan baik. Selama ada kesempatan memainkan musik, mainkan musik dengan baik. Selama ada kesempatan untuk berkorban, korbanlah dengan baik. Saya percaya kesempatan itu saudara bisa berkorban, kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ada masanya kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Amin. Bangkit, maju dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Dan sama-sama berdiri masuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara renungkan dan hayati agar hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, akanlah hidupku. Pakai seluruh jemaat. Tangan, kaki, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. sekali lagi saudara nyanyi dengan penuh rasa. Ini adalah kesempatan. Hidup ini Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, akanlah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kau sudah menyertai pemberitaan sabda-Mu Tuhan. Kami harus bangkit bangun dalam hidup pergumulan ini. Sebab Tuhan menjadi terang dalam hidup kami. Mujizat Tuhan tetap berlaku dalam hidup kami. Tuhan beri kekuatan kepada seluruh jemaat. Bangkitkan iman mereka semua. Bangkitkan pengharapan mereka. Bangkitkan kasih mereka di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami punya kesempatan sebentar untuk memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Kesempatan yang Tuhan berikan, kuduskan kesempatan ini. Apapun yang kami berikan untuk persembahan ini,
bersumber dari Tuhan. Kami kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya minta Ibu Tias sama Ibu Yesus Mila dalam persembahan yang pertama dan yang kedua, kita akan nyanyian Begitu Besar Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara yang sudah berkorban, baik tenaga, baik korban uang, baik semua yang sudah berkorban untuk renovasi gereja ini, semua berkerajaan Allah, pasti Tuhan memberkati saudara. Dan Tuhan berkati saudara. Kita sama-sama jadi kita akan masuk di dalam nyanyian setia-setia. Di depan tetap kita masih dalam protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah pagi hari. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat yang hadir dengan berkat yang berkelimpahan. Saudara kami yang sakit tidak bisa hadir, Tuhan sembuhkan. Saudara kami dalam percobaan, Tuhan beri kekuatan. Saudara kami yang susah, Tuhan buka jalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat satu saudari kami yang sakit pipi, Tuhan sembuhkan segala penyakit. Tuhan beri kekuatan dalam perjalanan hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat seorang ibu yang sudah usia lanjut, Ibu Lingoboy.
Tuhan beri kekuatan yang terbaring di tempat itu. Kami juga berdoa buat orang-orang tua yang dalam usia lanjut. Baik Tuhan Ibu Richardnya di Kampung Rama, baik Ibu Nurhana dan Pak Abang, Tuhan beri kekuatan. Sebab hidup ini suatu saat akan berakhir. Tapi kami yakin di dalam Yesus kami sudah punya tempat dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati saudara kami sudah berkorban untuk renovasi gereja ini. Berkati mereka yang sudah korban, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sudah berkorban untuk hamba-Mu di dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati dengan berkat yang berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati Sony dan Sigar, berkati para pemain musik, berkati mereka semua di dalam kegiatan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pulanglah dengan berkat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.